Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Paliansan dari kelas C dengan NIM S1S1221006 dari jurusan Teknik Informatika. Pada video saya yang kedua ini, saya akan menjelaskan materi yang ada di W3 School yaitu Python for Loops. Di sini saya menggunakan kode editor sebelumnya itu seperti sebelumnya itu Visual Studio Code. Oke, pertama-tama di sini kita harus mengetahui dulu bahwasannya perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, ataupun string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain, dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar tuple, set, dan lain-lain. Baik, untuk contoh yang pertama-tama saya buat dulu ekstensi file Python. Sini saya kasih nama filenya saya index.py. Yang pertama, contoh-contoh yang pertama yaitu saya cetak setiap buah dalam daftar buah. Contohnya seperti ini. Fruits sama dengan ruang kotak petik 2 apple, petik 2 banana, petik 2 cherry. Spasi kemudian kita gunakan for x in fruits. Titik 2 spasi kemudian kita print kurung tutup kurung buka x. Kemudian kita coba jalankan. Oke, di sini berhasil jalannya. Outputannya seperti yang kita inginkan. Perulangan for itu tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk disetel sebelumnya. Oke, selanjutnya looping through a string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Di sini saya akan contohkan ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Sini saya akan coba coding. For x in petik 2 banana titik 2 spasi lalu kemudian kita print kurung tutup kurung buka x. Kita coba jalankan. Run code. Oke, di sini jalannya banana atau pisang. Selanjutnya, the break statement. Dengan pernyataan break, kita dapat mengetikkan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Contohnya, keluar dari loop ketika x titik 2 pisang. Di sini saya coba jalankan. Fruits sama dengan kurung kotak petik 2 apple, petik 2 banana, petik 2 cherry. Spasi for x in fruits titik 2 kemudian kita coba print tutup kurung buka x lalu gunakan if x sama dengan petik 2 banana titik 2 kemudian kita gunakan print. Coba jalankan coba run ya. Oke, di sini berhasilnya apple banana. Untuk contoh yang kedua yaitu keluar dari perulangan ketika x pisang atau banana, tapi kali ini terjadi sebelum pencetakan. Contohnya seperti ini. Fruits
sama dengan kurung kotak petik 2 apple, koma petik 2 banana, koma petik 2 cherry. Spasi for x in fruits petik 2 kemudian if x sama dengan petik 2 banana petik 2 brick kemudian print tutup permuka x. Kita coba jalankan. Oke, di sini apple ya. Berhasil. Selanjutnya ada continuous statement atau pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Contohnya, jangan mencetak pisang. Oke, sini saya coba lingkan fruits sama dengan kurung kotak petik 2 apple, koma petik 2 banana, koma petik 2 cherry spasi for x in fruits titik 2 kemudian if x sama dengan titik 2 banana kemudian titik 2 lalu continue print untuk kurung buka x. Coba jalankan. Oke, di sini apple cherry berhasil ya. Selanjutnya ada rank function. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Contohnya menggunakan fungsi range. Kita coba for x in range dalam kurung tutup kurung 6 kemudian titik 2 lalu kita coba print dalam kurung tutup kurung x. Coba jalankan. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45. Berhasil ya. Fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambah parameter range dalam kurung tutup kurung 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk 6 sampai 5 saja. Contoh menggunakan parameter awal. Saya gunakan yaitu for x in range dalam kurung tutup kurung 2,6 2 kemudian print dalam kurung tutup kurung x sebaran ke 2, 3, 4, 5. Berhasil ya. Fungsi range defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga range 2,30,3. Di sini saya akan contohkan tambahkan urutannya dengan 3. Defaultnya adalah 1. Contohnya seperti ini. For in range dalam kurung tutup kurung 2 2,30,3 titik 2 kemudian kita coba print untuk permuka x. Kita lihat ada yang error for kita tidak gunakan x di sini. Coba jalankan. Oke, di sini jalannya start 2
dan dilangkai-langkai 3 angka sampai 29. Berikutnya else in for loop. Kata else kunci dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contohnya, cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Contohnya seperti ini. For x in range dalam kurung tutup kurung 6 titik 2, kemudian kita coba langsung kita print dalam kurung tutup kurung x di sini kita gunakan else 2, kemudian print dalam kurung tutup kurung ketik 2 finally finish it. Coba jalankan. Finally finish it. Oke, di sini jalannya. Dan untuk contoh yang kedua, di sini saya akan coba putuskan perulangan ketika x bernilai 3 dan kita bisa lihat apa yang terjadi dengan else block tersebut. Oke. Therefore in range dalam kurung tutup kurung 6 titik 2 lalu if x sama dengan 3.2 break print dalam kurung tutup kurung spasi else titik 2 lalu kita print dalam kurung tutup kurung final initiate. Kita lihat ada yang error. Oh, saya lupa lagi tambahkan x nya. Coba jalankan. Isi 012 berhasil. Oke, berikutnya nested loop atau perulangan bersalang merupakan perulangan di dalam perulangan. Loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Contohnya, cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Seperti ini. ADJ sama dengan kurung kotak petik 2 red koma petik 2 big koma petik 2 testi spasi fruits sama dengan kurung kotak petik 2 apple koma banana petik 2 cherry spasi for x in ADJ titik 2 for y in fruits titik 2 print dalam kurung tutup kurung s, y. Coba jalankan. Oke, di sini berhasil ya. Terang. Selanjutnya dan yang terakhir, the past statement. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu kita memiliki for loop tanpa konten, masukkan past pernyataan untuk menghindari kesalahan ataupun error. Contohnya for x in kurung kotak 0,1 0,1,2 titik 2
Pas. Kita coba jalankan. Oke, di sini tidak ada apa-apa ya. Karena ini yang kita inginkan. Oke, berhasil. Saya rasa kurang lebih seperti itu materi dari Python for loop ini. Dan saya kira sudah berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas karena saya ulangi lagi bahwasanya saya juga mahasiswa yang masih tahap belajar. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.